Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,13% ke angka 6.652. Dan di video ini saya coba menganalisa dua saham yang diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan dari selesainya proyek Mandalika. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita akan coba baca artikel berita ini dengan judul Angin Segar PTPP dan Wika dari Mandalika. Rampungnya proyek Mandalika International Street Circuit dan Pullman Hotel Mandalika diyakini akan berimbas positif terhadap saham Wika dan PTPP. Coba kita lihat lebih lanjut beritanya. Pencapaian itu diyakini JP Morgan sebagai katalis positif untuk menarik lebih banyak investasi asing. Kontraktor BUMN akan mendapatkan kepercayaan lebih untuk mengerjakan bagian konstruksi. Hal ini dapat menjadi pendukung positif bagi pemulihan order book dalam jangka menengah menuju panjang. Dan untuk grafik bisa kita lihat saat ini PTPP secara tren masih kurang bagus. Jadi di artikel berita itu memang kita bisa baca proyeksinya untuk jangka menengah ke panjang Wika dan PTPP proyeksinya masih bagus setelah berhasil pada proyek Mandalika ini. Tapi untuk tren jangka pendek PTPP hari ini masih turun 1% lebih ke harga 1100. Sebelumnya PTPP sempat rebound dari sekitar harga 1065, berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 150 yang saat ini merupakan resisten, masih gagal break. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat tepat di harga 1150, sedangkan garis EMA 50 saat ini di harga 1170. Jadi secara tren jangka pendek saat ini PTPP sudah mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya bergerak uptrend setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, berusaha untuk naik di atas harga 1300, gagal break, saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, pada penurunan 1% lebih hari ini masih ada distribusi. Dan asing terlihat malah masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data kita dapat, saya lihat PTPP dalam 1 minggu ke depan trennya masih akan bergerak sideways. Dengan range harga menurut saya masih di sekitar harga 1050 sampai 1150. Jadi masih akan bergerak dalam range harga ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi potensi untuk break garis EMA 50 dan 150 sepertinya masih sangat kecil karena belum terlihat ada akumulasi. Dan secara tren saat ini juga sudah mulai melemah. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini, paling aman adalah menurut saya tunggu di range harga ini. Di range harga 1000 sampai 1050 untuk entry-nya. Jadi jangan maksain untuk entry saat ini karena potensi untuk turun masih sangat besar. Karena secara tren juga bisa kita lihat sudah mulai melemah. Daripada teman-teman beli di sekitar garis EMA 150 dan ternyata masih gagal break dan masih lanjut turun, teman-teman akan loss lumayan besar. Dan ada potensi untuk turun mengetas harga 1000 ini. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu. Apabila turun menyentuh daerah support masih bisa bertanda rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Untuk saham Wika bisa kita lihat hari ini masih ditutup naik 0,42% ke harga 1195. Tapi secara tren pergerakannya hampir mirip dengan PTPP tadi. Secara tren jangka menengah sudah mulai melemah, saat ini juga berada di bawah garis EMA 50 dan 150. 1 minggu terakhir ini juga masih sempat rebound dari support di harga 1100. Tapi sama pada saat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150, saham Wika juga masih gagal break. Saat ini mulai bergerak turun kembali. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk Wika juga saya lihat dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dengan range harga tetap di support di sekitar harga 1100 sampai 1200. 1250 sampai di sekitar daerah sini.
Jadi range untuk trading minggu depan saya lihat masih di sekitar range harga ini. Karena sepertinya masih akan sulit untuk break dari resisten kuatnya di EMA 50 dan 150. Karena sama Wika walaupun ada akumulasinya juga tidak besar. Sedangkan asing juga masih terus distribusi saham ini. Jadi sama walaupun di artikel berita ada proyeksi untuk positif untuk tren jangka menengah atau jangka panjang, tapi untuk tren jangka pendek saat ini Wika juga belum oke trennya. Jadi apabila mau entry pun sebaiknya tunggu di daerah support untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan coba analisa saham WG. WG hari ini naik 0,95% ke harga 212. Dan secara tren bisa kita lihat WG saat ini masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah lebih bagus karena trennya masih bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat WG saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 202, sedangkan garis EMA 150 di harga 200. Jadi tepat di harga 200-nya. Jadi berbeda dengan PTPP dan Wika yang saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150, WG secara tren dia masih oke. Dan beberapa kali bisa kita lihat garis EMA 50 dan 150 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan kenaikan hari ini membuat WG berhasil naik di atas harga 2100 yang merupakan resistennya. Tapi walaupun hari ini candle berada di atas garis resisten, tapi candle terbentuk candle merah, menurut saya juga harus hati-hati, bisa saja ini false breakout walaupun candle sudah berada di atas resistennya. Dan di atas resisten 210 ada resisten berikutnya di harga 220. Dan dari data broker summary bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Setelah 1 minggu terakhir ini terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah maupun harga atas, WG masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2100. Apabila dalam 1 minggu ke depan WG masih bisa bertahan di atas harga 2100, maka WG bisa kita entry dengan target di harga 220 untuk trading jangka pendek. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham PPRE. Saham PPRE hari ini naik 2% lebih ke harga 191. Dan bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini saham ini memang masih bergerak sideways. Dengan resisten terdekat bisa kita lihat di sekitar harga 193, sedangkan untuk support di sekitar harga 183. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini PPRE juga sudah mulai bergerak downtrend karena sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini juga mulai turun dan berpotensi untuk berpotongan dengan garis EMA 150. Untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini mulai masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena masih ada akumulasi dan saat ini berusaha untuk naik di atas harga 193, PPRE hari Senin depan juga masih ada potensi untuk mencoba break dari resisten ini. Jadi masih ada potensi untuk naik mengetes harga 193. Apabila berhasil break plus ada akumulasi, maka ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 202. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 203. Jadi untuk saat ini karena support di harga 183 lumayan kuat untuk saham PPRE, karena sebelumnya juga bisa kita lihat merupakan resisten kuat. Saham ini bisa teman-teman hold saat berada di atas harga 183. Dan selama masih berada di atas harga 183 bisa di hold dengan target take profit di garis EMA 150 apabila masih gagal break. Tapi apabila harga 183 terlewati, teman-teman sudah harus hati-hati. Karena PPRE akan lanjut downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support kuat berikutnya di harga 160. Di sekitar daerah sini. Jadi saat ini juga PPRE belum layak untuk di hold untuk tren lebih lama karena secara tren masih bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman mau entry sebaiknya hanya trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.